Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Jujur sebenarnya tuh kalian bosen gak sih ngelihat video aku yang hanya kayak gini hampir sama setiap hari kegiatan sehari-hari seorang TKW Singapura, dan itu kebanyakan kegiatannya itu hanya di dalam rumah saja. Kalau kalian bilang bosen itu sangat wajar ya teman-teman, karena aku sendiri yang ngejalaninya setiap hari sudah merasa jenuh dan bosen ya teman-teman. Sebenarnya itu aku lebih suka itu berkegiatan di luar rumah, contohnya bercocok tanam gitu ya. Tapi mau gimana lagi, majikan aku tuh rumahnya adalah apartemen, jadi kegiatannya itu ya kayak gini aja, sangat membosankan. Sesuai janji aku kemarin yang mau membahas syarat dan budget yang aku keluarin ketika aku cuti kemarin itu, di kesempatan video kali ini yuk kita bahas sama-sama. Sebenarnya aku udah pernah bikin video syarat cuti dan juga budget yang pernah aku keluarin, kalau nggak salah itu sekitar setahun yang lalu. Tapi karena di situ banyak banget yang DM aku yang tanya, Mbak syarat cuti itu apa sih, apa aja, ribet nggak sih, kayak gitu ya. Mereka itu penasaran banget, daripada aku jawab satu persatu lewat DM, nanti masih banyak lagi pertanyaan yang bermunculan, dan itu pertanyaan juga sama tentang syarat cuti. Jadi mumpung ada kesempatan di sini aku bikinin video sederhana tentang syarat cuti ya teman-teman. Sengaja di sini aku bikinin videonya persyaratan cuti dengan aku gabung dengan kegiatan aku sehari-hari, biar kalian itu nggak bosen ya. Kalau aku tuh cuma ngopong di depan kamera aja kelihatannya itu kayak gimana gitu, membosankan ya. Jadi di sini aku campur dengan kegiatan aku sehari-hari, tapi aku isi suara dengan persyaratan cuti kemarin ya teman-teman. Oke, langsung aja. Untuk syarat cuti yang pertama itu adalah paspor, kedua tiket, ketiga adalah uang, dan selanjutnya kalian mesti daftar online ECD ya teman-teman. ECD itu adalah elektronik bea cukai ya teman-teman. Kalian kalau nggak tahu, kalian ketik aja ECD di Google ya, kalian bisa cek langsung, dan di situ kalian bisa daftar online secara mandiri ya. Kalian bisa ngisi sendiri di situ tuh, gampang banget, semuanya sudah tertera dengan jelas. Kalian isi saja menurut petunjuknya. Jadi kalian yang nggak tahu, kalian ECD itu apa? ECD itu adalah bea cukai ya teman-teman, tapi elektronik. Jadi syarat cuti dari Singapura ke Indonesia itu ada 4 ya teman-teman. Pertama paspor, kedua tiket, ketiga uang, dan keempat itu ECD atau bea cukai online. Setelah itu ada juga yang bertanya syarat balik dari Indonesia ke Singapura setelah cuti. Jadi untuk syarat cutinya tuh gampang banget ya teman-teman, dan sekarang kita lanjut bahas syarat balik lagi dari Indonesia ke Singapura. Syarat balik dari Indonesia ke Singapura ada 4 macam. Pertama-tama mesti menyiapkan paspor, kedua tiket, ketiga work permit atau izin kerja, keempat adalah ICA ya teman-teman. Kalian pasti bertanya lagi, ICA itu apa? ICA itu adalah surat izin secara online kita masuk ke Singapura ya teman-teman, dan itu biasanya itu kalau aku dibuatkan secara online oleh majikan 3 hari sebelum aku berangkat ke Singapura lagi. Kita sedikit cerita tentang ICA ya teman-teman. Aku dulu pernah cuti ke Indonesia dan majikan aku lupa mendaftarkan online aku ICA ya teman-teman. Jadi aku pernah tertahan di bandara gara-gara majikan aku tidak melengkapi syarat ICA. Jadi menurut aku ICA itu juga sangat penting ya teman-teman, biar kalian tuh cepat lolos dari imigrasi bandara Singapura. Dan tips dari aku, sebelum kalian berangkat ke bandara, kalian itu mesti ngeprint tiket kalian dan juga ICA kalian ya teman-teman, yang mau balik ke Singapura itu, biar kalian itu pas di bandara itu tidak ribet. Karena kadang-kadang itu tiket yang ada dalam HP kita yang elektronik itu, kita nggak tahu ya kalau HP kita itu ada masalah apa. Jadi kita tuh mesti sedia payung sebelum hujan. Jadi biasanya sebelum aku berangkat ke bandara itu, aku selalu ngeprint tiket-tiket aku dan juga dokumen yang lain secara lengkap. Aku itu dulu pernah tertahan di imigrasi bandara Singapura gara-gara ICA ya teman-teman. Itu karena majikan aku lupa mendaftarkan secara online ICA punyaku ya teman-teman. Jadi aku itu agak kesulitan untuk bisa keluar bandara Singapura.
Dan akhirnya majikan aku yang nolongin aku bisa keluar dari bandara. Aku nggak tahu majikan aku itu ngelakuin apa ya, dia tuh kayak ngetik-ngetik lewat komputernya, bilang aku jangan takut, dia yang akan ngurusin, ngomong ke petugas imigrasinya. Karena waktu itu aku tertahan di imigrasi kurang lebih sekitar 2 jam ya teman-teman. Aku itu sudah takut banget, aku takutnya aku ditolak masuk ke Singapura. Ternyata setelah majikan aku turun tangan, aku akhirnya bisa keluar dari bandara Singapura. Setelah kita bahas syarat-syarat cuti dan juga syarat balik lagi ke Singapura, sekarang saatnya kita bahas budget yang mesti aku keluarin selama aku cuti di Indonesia selama 10 hari kemarin. Kemarin itu aku pulang ke Indonesia membawa uang sekitar 12 juta ya teman-teman, itu berupa rupiah. Dan setelah aku balik ke Singapura itu, tabungan aku yang 12 juta itu ternyata terpotong sekitar 5 juta. Jadi kurang lebih aku itu selama 10 hari menghabiskan uang 5 juta rupiah ya teman-teman. Jadi uang 5 juta itu tidak termasuk tiket pulang pergi ya teman-teman, karena tiket pulang perginya semuanya ditanggung oleh majikan. Jadi aku mengeluarkan budget 5 juta itu hanya untuk keperluan dan kebutuhan aku selama 10 hari di Indonesia. Kalian pasti bertanya-tanya, 10 hari di Indonesia kok boros banget habisnya sampai 5 juta rupiah? Sini aku jelasin. Pertama-tama aku itu turun dari pesawat lewat bandara Bali. Itu aku langsung dijemput sama suami ya teman-teman, dan kita mempunyai mobil pribadi. Jadi untuk kendaraan aku nggak hitung, aku cuma hitungnya itu ngisi bensinnya saja. Dan karena Pulau Bali menuju Pulau Jawa itu mesti nyebrang lewat kapal feri, dan penyeberangannya itu juga tidak gratis, itu juga mesti bayar untuk kapal ferinya. Dan bayar kapal ferinya itu kemarin sekali nyebrang itu 250.000. Itu hanya penyeberangannya saja, belum bensin dan juga makannya. Jadi dari bandara Bali menuju Pulau Jawa rumah aku itu kemarin menghabiskan budget sekitar 750.000, sudah termasuk bensin, penyeberangan kapal feri dan juga makan ya teman-teman. Setelah sampai rumah aku juga mesti ada pengeluaran banyak ya, karena di rumah juga banyak keponakan, banyak saudara, dan kalian pasti tahu sendirilah ya kegiatan di kampung atau kebiasaan di kampung itu kalau kita habis dari bepergian itu seperti apa. Jadi kita itu sedikit banyak juga mesti bagi-bagi untuk keluarga. Selanjutnya aku juga mesti bawa anak aku jalan-jalan dan juga keluarga besar aku untuk jalan-jalan. Alhamdulillahnya itu kalau di kampung itu apa-apa murah ya teman-teman. Masuk ke wahana wisata itu juga murah-murah, per orang hanya 25 ribuan. Jadi aku itu bisa menekan pengeluaran aku sangat minim. Coba kalau aku tuh hidupnya di kota atau aku tinggalnya di Bali ya, kalian bisa bayangin aku mesti menghabiskan budget berapa untuk bisa menyenangkan keluarga. Pokoknya aku tuh setiap cuti itu kurang lebih hampir sama pengeluarannya, itu sekitar 5 jutaan ya teman-teman. Itu beda kalau aku misalkan pas cuti itu aku lagi bangun atau pengen beli tanah, itu pengeluarannya pasti beda lagi, itu lebih nanti besar. Kalau ada yang komen, Mbak ini kok pelit banget sih untuk keluarga, cuti nggak setahun sekali aja habisnya cuma 5 juta, dihitung itu. Jujur ya teman-teman, aku itu berasal dari orang yang tidak punya. Aku itu semuanya itu berawal dari nol ya, aku dengan suami itu dari nol, dari tidak punya apa-apa dan sekarang mempunyai apa-apa, bersyukur alhamdulillah. Dan karena aku mempunyai apa-apa itu berawal dari aku pelit ya teman-teman. Kalau aku tidak pelit dan perhitungan, mungkin aku sampai sekarang gak bakalan mempunyai apa-apa seperti saat ini. Jadi untuk kalian yang bilang aku pelit, ya memang benar, aku itu berusaha
berusaha sepelit mungkin agar aku cepat bisa pensiun menjadi seorang TKW dan bisa berkumpul dengan anak dan juga keluargaku di kampung. Kalau aku terlalu royal, sampai kapanpun aku akan tetap merantau seperti ini ya, mencari dan habis itu pulang dihabisin semua, dan seperti itulah ceritanya akan berulang terus. Jadi di sini aku tekankan, aku memang sangat belajar sepelit mungkin. Menurut aku itu masih terlalu royal ya. Aku itu masih berusaha untuk menekan seminimal mungkin pengeluaran aku biar aku itu cepet-cepet bisa pensiun dan punya usaha sendiri di kampung. Yang tidak tahu bilang pelit-pelit. Kalian tidak tahu bagaimana aku itu mengumpulkan uang dari rupiah ke rupiah, dari uang yang kecil menjadi besar itu seperti apa. Aku bela-belain jauh dari keluarga, ninggalin anak yang masih bayi ya teman-teman. Aku di sini ikut orang. Kalian itu tidak tahu kita itu di perantauan itu tidurnya berapa jam, makannya berapa kali. Kami itu di sini nangis apa enggak, tersenyum apa enggak gitu, enggak ada yang tanya. Yang tahu itu ya hanya keluarga inti saja. Jadi kadang itu orang yang nggak tahu itu kita itu di sini gajinya besar, tapi kalian tidak pernah bertanya bagaimana caranya dan prosesnya untuk mendapatkan gaji besar itu. Kami itu berjuang dengan penuh keringat, penuh air mata ya teman-teman, kalian tidak tahu. Jadi kami itu berusaha untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin agar kami mempunyai tabungan dan bisa dibikin usaha ketika nanti sudah pulang kampung. Jangankan untuk saudara, aku sendiri untuk menggunakan uangku sendiri pribadi itu aku juga sangat perhitungan ya teman-teman. Karena kalau aku nggak seperti itu, mungkin keluargaku nggak bisa sampai sekarang ya, mempunyai rumah yang layak, kendaraan yang layak, tanah yang luas, anak bisa sekolah dan bisa tercukupi semuanya. Karena semua itu berasal dari aku, wanita yang sangat pelit. Kalian lihatlah dari video aku ini jam berapa, aku belum istirahat. Sekarang itu pas pengambilan video ini itu sekitar jam 10 malam, dan kalian lihat aku baru nyuci piring ya teman-teman, itu belum mandi. Belum nanti malam aku juga mesti bangun lagi bikin susu untuk momongan, dan seperti itulah setiap harinya. Kita itu hidup di perantauan tuh nggak enak. Jadi kalian yang bilang kita itu anak perantauan tuh pelit, ya memang kita berusaha pelit biar kita bisa mempunyai tabungan. Kalau kita terlalu royal, sampai kapanpun kita akan menua di perantauan ya. Karena kita itu gaji di perantauan tuh ya cuma segitu ya teman-teman. Nggak bisa dibilang banyak juga nggak bisa dibilang sedikit, karena kita itu di sini biaya hidupnya juga mahal. Karena aku sudah terlalu capek dan waktu pengambilan video ini sudah terlalu malam, sekitar jam 10 malam. Jadi aku cepat-cepat mandi. Habis itu aku juga mesti telepon anak aku untuk memastikan keadaannya di rumah baik-baik saja. Setelah itu baru aku bisa istirahat ya teman-teman. Dan seperti inilah rutinitas aku setiap hari, tidak gampang. Dan ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Aku ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sukses untuk kita semua.